Halo, howdy teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Eh, kita sambil jalan-jalan ya, sambil bincang-bincang, ngobrol-ngobrol aja terkait dengan sesuatu yang terkini gitu. Ya. Di sini sudah sore nih teman-teman, sudah jam 4:30 gitu ya. Tadi waktu kita jalan tadi sekitar 1 jam yang lalu, di luar tuh luar biasa panas banget. Sekarang tiba-tiba mendung gitu, mau hujan. Nah, sebenarnya teman-teman menyadari nggak kalau akhir-akhir ini cuaca kita itu semakin lama tuh semakin nggak menentu gitu. Kadang-kadang panas, tiba-tiba aja bisa hujan gitu ya. Dan panasnya tuh kalau kita di sini di Kota Palangkaraya itu luar biasa banget tuh. Panasnya luar biasa gitu kalau lagi panas. Bisa mungkin panasnya tuh sampai 33, 30 sampai 35 gitu. Pokoknya kalau jalan nggak pakai mobil gitu, nggak pakai AC, waduh, itu kayak mau kering gitu badan gitu. Apalagi yang teman-teman yang naik motor gitu. Mungkin ini terkait dengan ini ya, ada hubungannya mungkin dengan yang namanya global warming gitu. Suhu bumi itu meningkat mungkin 2 sampai 3 derajat, sehingga ini menyebabkan terjadinya pencairan es di kutub sana ya. Kutub mana yang ada es? Kutub utara apa kutub selatan ya? Kutub utara dan kutub selatan itu aja ya. Sehingga terjadi kenaikan permukaan air dan ya berefek kepada perubahan cuaca ini nggak menentu gitu ya. Tempat yang semakin panas-panas ya, kemudian ada El Nino, pokoknya berefek ke semua gitu. Cuaca nggak menentu, sehingga El Nino ini juga membuat harga bahan-bahan itu juga naik gitu ya. Pokoknya banyak nggak menentu ya. Tapi saya kali ini nggak mau ngomongin dari sisi perekonomian gitu. Kita nih ke ini ya. Oke. Ke di sayur. Ya lanjut ya. Saya mau ngomongin dari sisi semacam ini, science fiction gitu. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah melihat ataupun menonton film serial dari HBO yang judulnya The Last of Us. Ya, The Last of Us yang main itu Pedro Pascal ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang main itu Pedro Pascal. Sempat menjadi perbincangan juga di seluruh dunia gitu. Karena kenapa? Karena dia di situ mengangkat isu global warming di situ, teman-teman. Jadi saya mau kasih spoiler sedikit ya, sorry kepada yang belum nonton. Karena sedikit aja, secara garis besar aja gitu. Bahwa di film The Last of Us itu terjadi apokaliptik, semacam kiamat di dunia ini. Ya, di mana ada suatu mikroorganisme, dalam hal ini fungus atau jamur, yang di situ disebut sebagai cordyceps, atau bahasa latinnya adalah Ophioi cordyceps unilateralis. Dan jamur ini ternyata teman-teman sangat betul-betul ada gitu, ada
ya, betul-betul ada. Ya, film ini menjadi recommended saya karena sangat keren, dan itu juga dibintangi oleh orang Indonesia gitu. Salah satunya adalah Christine Hakim, aktris senior Indonesia. Jadi kembali kepada Cordyceps tadi, Cordyceps itu adalah jamur yang betul-betul ada. Dia memang jamur yang bisa menginfeksi serangga ataupun semut, insek lah pokoknya. Nah, si jamur Cordyceps ini ketika dia menginfeksi serangga ataupun semut tadi, dia akan mengambil alih tubuh si semut karena dia langsung masuk menginvasi ke otak. Ya. Jadi semutnya itu ceritanya jadi kayak robot, jadi kayak zombie. Dia naik sampai ke atas tempat yang tinggi gitu kan. Di bawahnya ada kawanan semut tuh. Ada kawanan semut. Ya. Kemudian ketika dia naik ke tempat yang sangat tinggi itu, kemudian dia menjatuhkan diri. Sebenarnya semutnya nggak mau menjatuhkan diri, tapi dia otaknya udah diambil. Jadi dia nggak bisa. Tubuhnya sudah diambil. Jadi si Cordyceps itu mau menyuruh semut tadi untuk menjatuhkan diri. Tujuannya apa? Tujuannya ketika dia jatuh, tubuhnya hancur, spora dari Cordyceps tadi, jamur tadi akan menyebar, kena ke koloni semut-semut yang lain. Sehingga si jamur ini begitu caranya untuk memperbanyak diri. Nah, konsep itu digunakan pada film ini, teman-teman. Jadi si Cordyceps ini ternyata bisa, ceritanya di situ, menginvasi manusia. Sebenarnya kata si ilmuwan yang ada di film itu ya, ketika di film itu, bahwa Cordyceps itu sebenarnya tidak bisa dia menyerang manusia ketika suhu bumi itu normal saja gitu, dingin lah istilahnya. Tetapi karena ada global warming, sehingga suhu bumi meningkat, sehingga jamur yang tadinya ya kita anggaplah dorman ataupun tidak ngapa-ngapain gitu ya, dia akan menjadi aktif ketika di suhu yang hangat ya, di suhu yang hangat, sehingga ceritanya terus berlanjut. Manusia banyak yang terinfeksi, akhirnya dia tidak bisa menguasai dirinya, diambil alih tubuhnya oleh si Cordyceps, jamur Cordyceps, sehingga hampir ya berapa ya, populasi manusia itu hampir punah. Makanya judulnya The Last of Us. Dia berusaha gitu untuk mengambil alih manusia. Tetapi di cerita The Last of Us ini tampaknya ada orang-orang yang mempunyai resistensi terhadap si jamur tadi gitu. Jadi dia tidak bisa terinfeksi terhadap jamur. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sebenarnya cerita dari mini series HBO ini bisa benar-benar terjadi di kehidupan nyata atau enggak? Ini udah hujan teman-teman ini udah hujan, tadi panas banget, tiba-tiba hujan nih. Tunggu kita naik mobil ya. Beberapa ilmuwan menyatakan memang ini kita tidak usah khawatir gitu, tidak si Cordyceps itu tidak akan terjadi loncat ataupun spill over ke manusia. Dia nggak seperti yang virus COVID gitu ya, yang bisa loncat kepada manusia. Nah, cuman ini ada cumannya lagi ya teman-teman ya, yang perlu kita takutkan. Ini contoh ya, kejadian ini pernah kejadian tahun 2005. Di tahun 2005 itu ilmuwan pertama kali menemukan atau mengisolasi spesies jamur dari pasien yang mengalami infeksi pada telinga di Jepang tahun 2005. Sehingga dia dinamakan, si jamurnya ini dinamakan Candida auris karena dia ditemukan pertama kali di telinga. Itu golongan jamur ya teman-teman ya. Jamur kan banyak ya, ada histoplasmosis, ada conidia, ada blastomycosis dan lain-lain. Ini Candida nih, namanya Candida auris. 2007 baru dibikin jurnalnya, terbit ke jurnal gitu ya. Dan parahnya adalah beberapa kali si Candida auris ini menyebabkan terjadinya outbreak
Nah, kalau 2019 kemarin, teman-teman kan taunya bahwa itu terjadi pandemi terhadap manusia yang disebabkan oleh COVID-19 2019-2020 itu ya. Tapi yang sebenarnya di saat yang sama terjadi suatu kekhawatiran bahwa telah terjadi juga outbreak dari Candida auris. Ya, karena kan banyak pasien-pasien COVID itu yang harus tinggal lama di rumah sakit, dia memakai selang nasal intubasi ya, untuk membantu pernapasan. Ketika dia harus memakai selang itu lama, itu yang menyebabkan rentan terhadap jamur, maka terjadilah yang namanya nosocomial infection, infeksi yang terjadi pada manusia yang didapatkan ketika dirawat lama di rumah sakit. Dan ini terjadi betul, bahwa si Candida auris itu menginfeksi beberapa manusia dan akibatnya fatal. Banyak yang meninggal akibat infeksi jamur Candida auris. Dan yang parahnya adalah Candida auris tidak mempan dengan semua obat golongan jamur apapun. Itu yang parahnya. Candida auris ini tidak bisa diobati dengan golongan obat jamur apapun, nggak bisa. Dia sudah resisten. Dan ini ada, ya. Sehingga yang kita takutkan sekarang ini teman-teman, ya nggak cuman virus, nggak cuman bakteri, jamur juga bisa gitu. Karena jamur itu pun ada aja di tubuh manusia, dia bersifat oportunistik ketika tubuh kita lemah gitu ya, dia memanfaatkan kelemahan kita ya dengan memperbanyak diri tadi. Nah, seru juga ya ceritanya dari global warming ke masalah kesehatan pada manusia, dan ini betul-betul terjadi. Kalau kita berbicara tentang global warming, kan terjadi es itu meleleh ya, yang permafrost itu mencair gitu. Padahal di bawah permafrost itu, ini kalau teman-teman bisa cari infonya, itu betul ya, bahwa di dataran tinggi Tibet itu ahli ilmuwan sudah berhasil mengisolasi bakteri-bakteri purba. Bakteri apa virus gitu ya, virus purba yang menurut catatan tingkat letalnya jika dia menginfeksi manusia itu 10 kali lipat lebih parah, lebih ganas dibandingkan dengan infeksi COVID. Dan yang lucunya ini diisolasi, ini dibawa ke dalam lab oleh ilmuwan gitu. Luar biasa, takutnya aja dia benar-benar hidup gitu ya, si mikroorganismenya tadi. So teman-teman, penjelasan singkat saya tentang global warming ini patut menjadi perhatian kita bersama, bahwa kita tidak boleh menganggap ini suatu hal yang sepele, yang enteng. Kita harus mulai mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang, karena ya global warming ini tidak bisa dihentikan tampaknya. Dia akan berjalan terus, akan terjadi perubahan, akan terjadi kenaikan suhu bumi yang mungkin semakin lama itu semakin meningkat gitu, 2-3 derajat. Sekarang kan semakin panas. Artinya ini akan juga terjadi perubahan pada mikroorganisme yang awalnya dia tidak ya dorman ataupun tidak aktif dalam keadaan yang dingin, tapi karena suhu bumi menjadi panas dia akan menjadi aktif. Nah, ini yang patut kita berdoa saja bersama agar tahun-tahun ke depan tidak ada lagi, ataupun ya jangan sampai ada lagi ya kasus-kasus seperti SARS ya, MERS ataupun COVID-19 dan lain-lain yang bisa menyebabkan beberapa outbreak. Tapi ini contohnya aja ya. Sekarang kan ada yang namanya B virus yang sekarang sedang lagi
rame-ramenya lagi itu ya. Nanti saya akan cerita lagi tentang B virus untuk video berikutnya. Gitu ya teman-teman, semoga ini bisa menambah pengetahuan kita bersama, dan semoga kita tetap selalu waspada akan keadaan lingkungan, keadaan di sekitar kita, dan kita tetap selalu sehat dan dijauhkan dari segala penyakit yang bisa menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas gitu ya. Oke teman-teman, salam sehat untuk kita semua dan hasta luego.